Hai guys, welcome back to my channel Antoni Darsono. Nah teman-teman, karena mumpung lagi di Jakarta, aku lagi bikin program baru, yaitu adalah Hunting Hunian Idaman Kalian. Nah di sini itu aku bakal bahas review rumah-rumah yang ada di Jakarta yang menurutku tuh proper dan bagus banget developernya dalam membentuk sebuah konsep. Nah di belakang ini ada rumah dari Alam Sutra yang projectnya namanya The Terrace. Nah di sini konsepnya itu dia 2 lantai, tapi kelihatannya kayak 3 lantai. Kenapa? Karena di lantai 2-nya itu dia high ceiling, dia sudah pakai yang 5 meter. Jadi kesannya itu jadi rumahnya tuh kayak modern, konsepnya modern. Di depan itu sudah disambut dengan motif kayu-kayuan yang sedang in di zaman sekarang, plus di sebelahnya lagi langsung ada jendela. Nah ini bakal ngebuat pencahayaan di dalam ruangannya pun juga cukup bagus banget. Ini rumah itu cocok banget buat milenial. Karena apa? Karena harganya yang sangat terjangkau. Coba kita akan review satu-satu dan kita akan bedah untuk masalah pembayarannya. Kenapa ini menjadi lokasi yang favorit? Itu semua akan bedah setelah kita review rumah ini. Jadi program baru ini memang dikhususkan buat teman-teman yang sedang lagi cari-cari referensi rumah-rumah buat kalian semua. Nah di sini kalau kita ngelihat di tampak depannya sudah ada halaman, taman-taman plus 1 carport. Nah di sini carportnya juga sudah cukup banget ya buat mobil-mobil kalian. Di sini cuman pakai acian aja, dia menanjak ke atas supaya nggak satu level. Karena rumah yang memang dibikin leveling agak tinggi itu biasanya jadi jauh, kesannya lebih mewah. Nah, di sini mobilnya bisa langsung masuk di sini. Terus setelah itu teman-teman akan disambut dengan tanaman-tanaman di sini yang cukup hijau. Jadi kalau kalian ngelihat dari luar pun kesannya itu masih rindang banget, nggak terlalu kosongan gitu. Nah, di sini juga teman-teman sudah bisa taruh untuk sampah-sampahnya dan dia sengaja ada tembok di sini supaya nggak kelihatan kotor dari luarnya. Jadi memang sengaja dibikin dari arsiteknya itu sudah diperhatikan sedetail itu. Nah dia udah ada lampu tamannya, terus habis itu ada pot-pot besarnya dan bisa muat untuk 1 mobil. Nanti teman-teman kalau misalkan butuh untuk tambahan kanopi pun juga sebenarnya bisa banget di sini supaya mobilnya teman-teman juga nggak kehujanan. Nah kemudian kita masuk ke dalam pintu masuknya. Di dalam pintu masuknya pun aku juga suka banget dengan motifnya dia yang kayu-kayu seperti oak ini. Nah kemudian dia juga sudah ada jendela di sebelah kiri dan sebelah kanan ini. Lengkap banget, pencahayaannya itu masuk banget dari 2 sisi dan kalian pasti udah nggak sabar lagi untuk masuk ke dalamnya. Let's go. Nah kita udah sampai nih di The Terrace at Ayodhya Garden yang tipe oak-nya, dimana luas bangunannya ini teman-teman, kalau teman-teman lihat pasti kaget banget. Ini cuman 63 meter persegi, luas tanah 50 meter persegi, tapi didesain dengan sangat kompleks, akhirnya membuat suasana ruangan yang di dalamnya itu kelihatan kayak 100-an meter lebih. Nah yang paling aku seneng karena dia itu bikin ruangannya tuh kelihatan spacious, gak ada sekat sama sekali. Dimana ketika kita masuk langsung disambut dengan living roomnya yang super homey, sudah ada sofanya. Kemudian di sini kita langsung bisa nonton film. Kita bisa nonton, ajakin anak-anak nonton film, main PS, itu bisa langsung di living roomnya ini. Di living roomnya ini ada meja buat teman-teman naruh barang-barang seperti minuman kalau misalkan tamu-tamunya datang. Nah di sini ada juga tempat buat taruh TV-nya itu. Jadi TV-nya ini tuh nanti bebas ya teman-teman, mau gantungin supaya eye level matanya itu sama juga bisa, atau tetap mau ditaruh di sini juga nggak masalah. Nah nanti di sini juga bisa ditaruh mainan-mainan untuk mempercantik ruangan yang ada di sini. Kayak di sini nih dikasih lemari, habis itu dikasih pajangan-pajangan. Nah mungkin di sini nih bisa ditampilkan foto-foto keluarganya kalian. Di sini nanti bisa kasih fotonya kalian sendiri, keluarganya kalian, anak-anaknya kalian, supaya ketika tamu datang itu mereka udah bisa langsung tahu nih keluarganya kalian itu seperti apa. Nah, terus di sini ada pajangan-pajangan juga, dan yang menurutku paling menarik dan kenapa living room ini tuh jadi kelihatan seger banget. Itu semua karena ada 3 jendela yang akan menyambut kalian
Bayangkan teman-teman, dia sengaja ya bikin jendelanya tuh menjadi dua sisi. Yang satu ini jendela mati, dia nggak bisa buka. Yang satu itu bisa dibuka dari sini. Tujuannya untuk apa? Kenapa nggak langsung semuanya? Supaya ketika kita mau buka dan mendapatkan sirkulasi udara yang bagus, kalian nggak perlu nih sampai jongkok-jongkok. Jadi sengaja dibuat dua, dan ini sengaja pas untuk kalian pegang dan didorong. Nah, kemudian langsung nih disambut dengan meja makannya. Meja makannya juga cukup nyaman ya, karena dia ini sudah bisa dipakai untuk 3 orang. Pas banget nih untuk keluarga-keluarga baru. Jadi kalian bisa taruh makanan, lauk pauk itu semua di sini. Nah, kemudian yang enaknya lagi dan tidak membebankan dengan para istri, untuk meja makan dengan kitchennya itu sangat dekat. Dan teman-teman, kitchen ini sudah dapat ya. Kitchen set ini sudah tersedia, di mana sudah ada sinknya, sudah ada kabinet yang ini, terus habis itu laci-lacinya, terus kompornya itu semua sudah dapat. Jadi teman-teman sudah nggak perlu lagi yang namanya ngerenov kitchen setnya. Kitchen set itu cukup mahal loh ya teman-teman. Tapi di sini sudah dapat semua. Nah, ini menarik karena jadi kesannya jadi jauh lebih elegan, jauh lebih ringkes dan nggak kelihatan kotor. Di sini pun juga teman-teman mau cuci-cuci gampang. Nanti kalau misalkan mau taruh-taruh peralatan seperti sendok, garpu, sumpit itu semua bisa di sini. Nah, nanti di sini bisa dipakai untuk piringnya, mangkok, sendok, garpu, gelas-gelas semua bisa dipajang di sini. Jadi sudah sangat komplit. Nah, di sini pun juga teman-teman mau kasih pajangan-pajangan boleh, atau teman-teman misalkan masih butuh space tambahan untuk peralatan dapurnya, itu juga sangat-sangat memungkinkan karena sangat-sangat spesius. Dan aku sebagai orang yang suka masak, menurutku ini sudah sangat komplit. Jadi kalau mau nyuci bahan makanannya bisa di sini. Dan kita kalau mau ngambil makanannya juga sudah dekat, karena di sebelahnya ini sudah ada kulkasnya teman-teman. Nah, bahan makanan kalian bisa ambil dari sini, langsung ditaruh di tempat pencuciannya itu. Habis dicuci, kalian olah, dibumbu-bumbuin, bisa langsung dimasak di sini. Habis itu langsung diserving ke keluarganya kalian. Jadi sudah sangat-sangat compact ya. Ini enak banget. Kalian mau apa-apa itu bisa sat-set gitu. Oh iya teman-teman, di meja makannya ini yang bikin suasana jadi kelihatan makin nyaman karena lampunya tuh bentuknya kayak gini nih. Dia pakai warna yang warm white supaya kesannya itu jadi jauh lebih hangat. Kalau teman-teman ngeliat, lampu-lampu yang putih itu udah ketinggalan zaman banget, tapi yang warm white ini tuh membuat suasana ruangan jadi jauh lebih dekat. Kalian bakal ngobrol itu jadi jauh lebih enak. Ngomong sama anak tuh bisa sampai deep talk kalau lampunya tuh kayak gini. Nah, oke, lanjut lagi. Di sini itu sudah ada satu ruangan yang menurutku paling favorit, dan ini yang sebenarnya itu paling jenius. Mungkin teman-teman yang belum punya rumah pasti nggak ngerasain ada sesuatu yang spesial dari sini. Tapi sebagai pemilik kos-kosan, aku tahu banget ruangan ini sangat-sangat jenius. Kenapa? Karena ini, ketika teman-teman buka, ini tuh bisa taruh untuk laundry. Memang cuman laundry ya, cuman laundry apa yang spesial sih? Tapi sebenarnya di balik laundry ini arsiteknya tuh sangat cerdas. Karena waktu dia membuat ruangan laundry di belakang, itu ada 6 tempat yang diuntungkan. Yang pertama adalah kitchennya. Di sini kitchennya itu bisa dipasang jendela supaya ada masak-masak, asapnya tuh nggak ngebul di dalam sini, dia bisa keluar. Nah, kemudian pencahayaan yang masuk itu harus dari luar dan dari dalam. Jangan pencahayaan cuma dari satu sisi aja, pasti nggak bakal enak. Dan sirkulasi udaranya juga nggak gitu bagus. Tapi kalau ini sudah ada di depan dan ada di luar, ini sangat-sangat nyaman banget. Udara yang masuk itu bakal muter. Jadi anginnya itu nggak angin panas, karena dia muter tuh, baru terus gitu, fresh. Nah, yang ketiga itu dipakai untuk toiletnya sendiri. Nah, toiletnya kalau teman-teman perhatikan sudah dapat wastafel ini, sudah dapat kloset ini. Nah, di sini itu sudah ada jendela yang menghadap keluar. Jadi baunya itu nggak ngumpul dari satu dalam sini.
Satu ruangan yang ditaruh di sini itu efeknya sampai untuk kitchen, sampai untuk pencahayaan di sini dan toilet yang ada di sini. Kemudian kita akan masuk ke lantai 2-nya nih teman-teman. Tapi sebelum itu kalian bisa lihat juga ya, di sini ada pajangan-pajangan yang teman-teman bisa pakai untuk taruh-taruh barang-barangnya kalian. Kemudian di ruangan yang sebenarnya sering tidak terpakai sama orang-orang, dia sengaja bikin gudang. Pasti ya di zaman sekarang itu tuh gudang itu dibutuhkan karena kalian pasti nggak mau dong ada yang namanya sapu, pel itu dalam sana. Nah makanya dia sengaja buat gudang di dalam tangga ini supaya barang-barang yang nggak keren, yang nggak fancy itu bisa ditaruh di sini dan disembunyikan di sini. Nah, yuk kita langsung masuk ke lantai 2-nya. Di sini kita lihat tangganya pun sudah sangat bagus ya. Dia menggunakan motif kayu sesuai dengan namanya, di oak ya. Keren banget kayunya, aku juga seneng banget motif-motif yang kayak gini. Nah, kemudian yang paling pentingnya dia punya satu jendela tambahan di tangganya ini. Ini akan membuat suasana jadi jauh lebih terang. Nah, lanjut nih. Kita sampai di lantai 2-nya. Di sini itu ada 2 ruangan. Yang pertama ruangan anak, yang satu lagi yang paling favorit adalah ruangan untuk orang tuanya itu sendiri. Nah, di kamar anaknya ini tipenya tuh model yang mezzanine gitu guys. Jadi kalian tidak terlalu makan space. Ini bisa dipakai, anaknya itu bisa tinggal di lantai 2-nya ini. Nah, terus habis itu kalau misalkan mau kerja bisa di sini. Dan lemari-lemarinya pun sudah lengkap. Nah, jadi kalau misalkan mau belajar nyaman. Kalau mau taruh-taruh barang sudah ada tempatnya. Butuh tempat tambahan lagi bisa nih di sini. Dan kalau mau nyimpen baju-baju bisa di lemari ini. Jadi semuanya sudah komplit ya menurutku. Ditambah dengan pajangan-pajangan yang untuk mempercantik ruangan. Dan yang paling penting dan aku paling suka adalah ruangan anak kecilnya ini ada jendelanya juga. Nah, ini efek dari apa? Efek dari yang ruangan di bawah tadi, tempat laundry itu yang dipikir cuman tempat laundry ala-ala, tapi ternyata efeknya itu luar biasa loh. Karena dia dapat pencahayaan, dia dapat hawa yang bagus. Kemudian untuk lorongnya sendiri pun dia juga sudah ada jendela tambahannya. Dan kita akan masuk dulu ke toiletnya. Toiletnya ini memang barengan ya, toilet orang tua dengan toilet anaknya. Dia sudah dapat dengan showernya, sudah dapat dengan wastafelnya, terus juga dengan pispotnya ini juga. Jadi sudah komplit, ditambah dengan jendela yang menuju keluar ke tempat laundryannya itu. Ini membuat ruangannya tuh nggak kerasa panas gitu, nyaman banget. Nah teman-teman, kita sudah masuk di tempat yang paling istimewanya, yaitu di master bedroomnya. Master bedroom ini punya ceiling sampai dengan 5 meter. Bayangin kurang mewah apa. Jadi teman-teman, yang dia lakukan adalah membuat ruangan ini menjadi mezzanine. Di sini kalian langsung disambut dengan mini living room di dalam room. Nah kemudian kalian masih bisa fokus untuk kerja. Ini bisa jadi working space buat kalian. Nah kemudian sudah ditambah dengan lemari yang menurutku sangat jenius. Dia nggak pakai yang namanya ganggang-ganggangan itu. Dia tinggal tekan, langsung bisa buka. Nah ini kalian bisa langsung simpen baju-bajunya. Terus habis itu sepatu-sepatu kalian semua bisa disimpan di dalam rak ini. Nah nanti teman-teman, kalian di sebelah sini sudah ada yang namanya meja rias. Meja rias ini itu bisa digunakan untuk meja kerja juga. Jadi dia sangat jenius ya. Kalau ditutup jadi meja kerja, kalau dibuka jadi meja rias. Kalian bisa make up dengan cermin yang sudah disediakan. Dan di sini ya sudah ada nakas-nakas ya. Bisalah kalian taruh-taruh mainan kalian, barang-barang kalian. Terus habis itu TV-nya juga udah ada di sini. Ini sempurna banget. Karena kalau misalkan kalian sebagai orang perokok pun kalian mau ngerokok di dalam ruangan, ya kalian tinggal keluar ke balkonnya kalian sendiri dong. Karena lihat, kalian itu bener-bener semua kebutuhannya terpenuhin. Kamarnya ini bisa kita sebut lantai ketiga ya, karena memang karena saking tingginya, karena ketinggiannya itu 5 meter, jadinya kalian bisa lihat kamarnya ini masih sangat-sangat spacious teman-teman. Nah kalau kita perhatikan, kita langsung disambut nih dengan interior design yang cakep banget.
Ini pajangannya tuh nggak murahan, makanya kesannya tuh jadi mewah banget. Ditambah di belakangnya nih masih dikasih mainan. Nah ini untuk mempercantik ruangannya dan kesannya rumahnya itu punya interior yang jauh lebih hangat. Kasurnya pun masih bisa ditaruh di kasur ukuran 160 x 200. Itu gede banget buat keluarga, itu udah nyaman banget lah. Bahkan kalau aku perhatikan, dia nggak melupakan headboardnya ini. Dimana di atas headboard ini masih dikasih visual lampunya. Supaya apa? Ketika teman-teman yang nggak suka sama gelap banget, kalian masih terbantu lampu. Nah ini pasti yang kalian tunggu-tunggu. Harganya berapa sih Ton? Dari tadi ributin ini terus. Harganya berapa Ton? Nah tenang aja teman-teman, cicilannya itu cuma 8 jutaan aja. Kok bisa? Harganya sebenarnya mulai dari 1,2 miliar. Tapi teman-teman nggak perlu langsung ngeluarin semuanya. Kalian bisa DP dulu 20%, which is 240 juta itu. Sisanya nanti bisa di KPR-kan ke perbankan 900 jutaan. Dan kalau misalkan teman-teman ambil di perbankan yang sekarang dengan tenor 15 tahun, itu cicilannya kurang lebih mungkin di angka 8 juta. Harusnya sih di 7 komaan ya. Tapi kita bulatkan di angka 8 juta aja buat teman-teman spare uangnya. Kabar baiknya kalian yang nonton ini dapat kesempatan dengan harga perdana tersebut. Harga ini bisa naik sewaktu-waktu, jadi jangan pernah melewatkan kesempatan ini. Project yang menurutku bagus banget dari segi arsiteknya dan lokasinya nggak jauh karena di Jalan Protokol MH Tamrin, Tangerang. Project ini namanya adalah The Terrace at Ayodhya Garden by Alam Sutra. Jadi projectnya sudah mendukung, fasilitasnya komplit. Menurutku harganya bakal naik gila-gilaan kalau kalian tidak ambil action sekarang juga. Dan untuk yang mau langsung tanya-tanya, kira-kira kemana Ton? Langsung aja hubungin nomor di bawah ini, kontak sekarang juga marketingnya. Dan pastikan jangan sampai kehabisan. Thank you for watching and I'll see you in the next video. See ya guys!